got so motherfucking designer right now. Bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pancasila. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara bagian 2. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Alif Adari Salam dengan NIM 220401059. Saya Rahmat Ardiansyah dengan NIM 220401050. Saya Rahmat Rifki Ananda dengan NIM 22040180. Saya Muhammad Faisal Qadri dengan NIM 2204011086. Saya Dipok Tafian dengan NIM 220401076. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pada hubungan ini pada alinea 1 sampai 3 itu merupakan kalimat pertama pada proklamasi yang menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia. Nah, poin kedua itu pada alinea keempat di situ diberitahukan untuk pertanggungjawaban terhadap kalimat kedua dari proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo hari yang sesingkat-singkatnya. Nah, hal ini juga dilakukan dengan salah satu cara pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, materi kedua itu hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah Pancasila adalah segala sumber dari segala hukum, yang artinya semua peraturan yang ada di Undang-Undang Dasar itu patokannya itu adalah Pancasila. Kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar itu di bawah Pancasila. Nah, itulah kenapa pada poin 1 tadi semua hal yang ada di Undang-Undang Dasar itu berpatokan pada Pancasila. Jadi dia itu nggak boleh berbeda dari Pancasila. Nah, pada teks Pancasila sudah terukir abadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen keempat pada tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi menjadi bagian dari keturunan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi penjelasan yang bersifat normatif telah dimuat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan berfungsi sebagai asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Pancasila juga merupakan nilai dasar yang permanen dan tidak dapat diubah. Untuk mewujudkan nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya mencerminkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh, dan dapat mencerminkan sebagian dari nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Ini juga merujuk pada beberapa contoh penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan menjelaskan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan khususnya dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konsultasi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKA. Yang pertama, bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem
melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor struktur, hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang pada komponen dalam sistem politik diatur oleh dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Sektor suprastruktur politik. Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan undang-undang dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada sektor masyarakat. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dan dalam kontinuum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di dalam sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kedua, sektor masyarakat. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinuum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan akan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan. Perusahaan swasta dalam usaha milik negara, dalam bidang usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir, miskin, dan anak lantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar. Dana pembangunan diperoleh dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga pada hakikatnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Badan usaha koperasi merupakan bentuk implementasi di bidang ekonomi, terkesan mendapat perhatian yang lebih besar berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Padahal apabila dicermati ketentuan dalam pasal 27 ayat 2, maka terasa bahwa bentuk dan badan usaha milik swasta juga menempati kedudukan yang strategis, juga menempati kedudukan strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Materi selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya yang sampai sekarang masih hidup di masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Contohnya gotong royong, musyawarah mufakat, menciptakan lingkungan rukun, adil dan harmonis.
Mengingat karakter masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945. Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Akan tetapi, apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin bertentangan, kedua-duanya akan selalu menderita frustasi dan rasa tegang. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam bidang Hankam. Istilah bela negara, lalu ada istilah pertahanan dan istilah keamanan negara. Ini ketiganya terkait dengan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara yang sudah ditentukan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat kelima di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik terkait dengan istilah pertahanan dan keamanan. Upaya yang diperlukan itu adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Itu saja video penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara bagian 2 dari kelompok 4 Teknik Informatika. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan maupun yang menonton, dan minta maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan di video ini. Sekian dari kami berlima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.